Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Israel kepung total Gaza, pasokan listrik, makanan diputus ya, bukan hanya listrik makanan, termasuk air bersih, termasuk gas ya, pasokan gas juga karena memang selama ini Palestina itu bergantungnya kepada Israel ya, pasokan listrik, air bersih, makanan, minuman itu mereka bergantung kepada Israel ya. Kalau Israel tidak memasok ya maka mereka akan kelaparan di sana. Tapi ya itulah kawan-kawannya, mereka nggak tahu berterima kasih, tetap saja menganggap Israel sebagai musuh yang harus diperangi. Tapi kalau kita melihat beberapa video yang viral beberapa hari ini, ya, justru banyak masyarakat Gaza itu yang begitu marah kepada Hamas. Dan mereka menuding bahwa gara-gara Hamas, ya, mereka itu kelaparan. Gara-gara Hamas, mereka itu akhirnya menderita. Jadi sebenarnya penyebab penderitaan mereka itu ya karena Hamas ya. Dan coba kita lihat videonya ini. Mudah-mudahan bisa terbuka ya. Ini videonya dikirimi oleh teman-teman ya. Oke. Ini ya. انتوا صاحب المجاعة مش الاحتلال، انتوا اساس بلدنا. Dia mengatakan kalianlah penyebab kelaparan kami. Setelah kudeta di Gaza, hidup kami lebih parah. Tidak ada pertolongan, tidak ada uang. Kami hanya ingin ya, kami digaji lagi. Kalian memalukan, kalian lebih parah daripada Yahudi. Kalian bicara terus soal Yahudi. Katanya kalianlah penyebab kelaparan kami, bukan Israel. Kasihanilah kami. Ini masyarakat Gaza itu berteriak gitu loh. Ya, dan mereka mengatakan penyebab kelaparan Gaza itu adalah Hamas. Kalianlah penyebab kelaparan kami, bukan Israel. Kasihanilah kami. Bayangkan sampai orang-orang di Gaza itu berteriak seperti itu. Tapi yang anehnya banyak orang yang ya mendukung Hamas di Indonesia ini. Padahal penyebab kelaparan di Gaza itu sebenarnya bukan Israel, tapi apa namanya orang-orang Hamas ini kawan-kawan ya. Ini gara-gara mereka menyerang Israel, akhirnya jadi korbannya ya ini apa namanya masyarakat sipil jadinya kan. Ya, setelah kudeta di Gaza, hidup kami lebih parah dari sebelumnya, kata mereka. Ya, tidak ada pertolongan, tidak ada uang. Kami hanya ingin kembali digaji lagi. Jadi orang-orang Palestina ini banyak yang orang di jalur Gaza itu banyak yang kerjanya di Israel dan mereka digaji, diberi hidup oleh orang Israel ya. Itu kawan-kawan yang kita lihat bahwa memang kerusakan yang terjadi ya di Gaza ini ya sebenarnya penyebabnya itu dari Hamas sendiri ya. Tapi ya saya nggak tahu kenapa orang banyak yang memuji-muji Hamas ya. Nah, dan kita lihat ya ini keterangan ya Israel kepung total Gaza, pasokan listrik makanan diputus ya. Ini akibatnya masyarakatnya menderita ini. Tel Aviv, Menteri Pertahanan ya Menhan Israel ya Yoav Glanat ya memerintahkan pengepungan total terhadap wilayah jalur Gaza setelah perang besar-besaran Hamas melanda Israel pada akhir pekan. Ya pasokan listrik dan makanan ya ke jalur Gaza akan diputus selama pengepungan terjadi. Jadi selama perang ini ya maka pasokan makanan, minuman ya, gas itu akan diputus oleh Israel kawan-kawan ya. Ini kami melakukan pengepungan total terhadap Gaza, ucap Galanat ya, Galant ya dalam pernyataan video seperti dilansir AFP ya, Senin 9 bulan 10 2023. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada gas. Semuanya ditutup. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, demikian satu penjelasan dari Bang Pafis bagaimana sudah kita dengarkan bersama dan bagaimana menurut kalian silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Lalu kemudian juga ada uraian ataupun pembahasan terkait dengan tak ada listrik, makanan hingga bahan bakar. Israel melakukan pengepungan total di jalur Gaza. Bahkan bukan hanya itu ya teman-teman semua ya, juga diuraikan bahwa korban kian terus bertambah. Nah, tadi saya coba cari tahu juga dalam beberapa pemberitaan yang lain mengenai korban ini, baik dari pihak Israel maupun pihak Palestina, ya umumnya adalah warga ataupun masyarakat biasa. Jadi yang kasihan itu ya teman-teman ya, dan Bapak Ibu semua adalah masyarakatnya ya, baik dari pihak Israel
maupun dari pihak Palestina. Mungkin sebelumnya mereka bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas dengan nyaman, bisa ada dalam rumah dengan santai ya. Tetapi dengan situasi yang sekarang tentu ini banyak yang kemudian menjadi takut ya. Dan tadi saya juga coba perhatikan mengenai reaksi netizen di bangsa kita di Indonesia. Memang umumnya terbagi dua ya. Pertama, ada yang mendukung Israel ataupun membela Israel. Di satu sisi juga ada yang mendukung ataupun membela Palestina. Tetapi sebagiannya tadi saya lihat itu ya, ada yang kemudian bersikap netral ya, dan lebih melihat ini dari sudut pandang kemanusiaan. Nah, saya sepakat mengenai posisi yang seperti itu teman-teman ya. Karena bagi saya secara pribadi ya itu urusan mereka lah ya, sekalipun sebenarnya juga ya kemarin saya sempat dengar ya ada penjelasan dari seorang pengamat yang menyampaikan bahwa kalau ada yang kemudian menyampaikan bahwa ini adalah terkait dengan isu agama, menurutnya itu terlalu jauh ya, karena sesungguhnya ini adalah mengenai politik, karena yang sedang diperebutkan ini adalah mengenai wilayah ya, ataupun mengenai tanah. Jadi itu dia teman-teman semua ya. Kalau ada yang kemudian menganggapnya bahwa ini terkait dengan agama, kalau saya sih ya melihatnya kayaknya itu terlalu jauh ya, lebih masuk akal ini adalah politik ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, di satu sisi karena di bangsa kita di Indonesia ya netizennya itu ada yang kemudian membela Israel, tetapi di satu sisi ada juga yang kemudian membela Palestina ya. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau saya lebih setuju pada posisi orang yang mencoba melihat ini secara objektif dan netral ya. Jadi melihatnya dari sudut pandang, dari kacamata kemanusiaannya. Kasihan ya teman-teman ya. Baik di Israel warganya kemudian mengalami situasi yang seperti itu. Di Palestina pun juga demikian. Wah ini kasihan sekali ya. Tidak hanya itu, dalam pemberitaan juga dikabarkan bahwa imbas Hamas melakukan serangan terhadap Israel, ya, Jerman kini mempertimbangkan ya tarik bantuan ke Palestina. Nah, itu dia ya. Jadi situasinya makin seperti itu. Lalu kemudian ya terjadi situasi besar ya, Hamas kemudian melakukan arak ya terhadap jenderal Israel yang di kota Gaza ya. Kolonel senior katanya didor sampai tewas katanya. Itu dia teman-teman ya yang terjadi sana. Ini beberapa jam yang lalu loh. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, pihak dari AS juga memberikan bantuan ya ataupun dukungan kepada Israel ya dengan mengirimkan ya kapal ya. Oh ini dia ya. Jadi situasinya sudah seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi di sana, kondisinya ataupun situasinya bukan lagi dalam kondisi biasa-biasa ya. Ini sudah genting, ini sudah panas, apalagi Israel pun juga sudah mendeklarasikan ya perlawanan terhadap Hamas terutama ya teman-teman ya, karena memang beberapa hari belakangan kan yang ramai diperbincangkan itu adalah Hamas yang melakukan serangan terhadap Israel ya, dan juga banyak warga Israel yang apa namanya menjadi korban dalam situasi yang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan informasi yang kemudian bisa lebih luas ya, terutama terkait dengan apa yang terjadi di Israel. Ya, memang lebih menarik, lebih bagus kalau kita baca berita dari media-media luar ya. Media-media luar yang kemudian saya melihatnya media-media luar ini lebih cenderung ya memberitakannya secara objektif ya. Jadi baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina, saya melihatnya ini kalau media luar ini lebih apa ya, lebih objektif ya, lebih netral memberitakan, jadi tidak menyudutkan pihak manapun ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya ya dalam beberapa cuplikan video, juga bisa diakses ya di YouTube-nya, sudah banyak sekali. Lalu kemudian tidak hanya itu, potret ya neraka di Gaza ya, dikatakan bahwa Hamas serang Israel ya, lalu kemudian perlawanan pun menjadi pecah ya. Nah, ini dia teman-teman ya, perang Israel versus Hamas Palestina meluas katanya ya. Tel Aviv mulai melakukan serangan Lebanon. Nah itu dia. Jadi memang ini yang sedang terjadi Bapak Ibu ya. Apakah nantinya ini bisa dicarikan solusinya? Ya kita tidak tahu ya, tetapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa yang paling kasihan ya, ataupun yang kemudian menjadi korban atas situasi ini umumnya dan mayoritasnya adalah mereka-mereka yang merupakan warga biasa ataupun masyarakat, baik masyarakat yang ada di Israel maupun masyarakat yang ada di Palestina. Dan ya teman-teman yang kemudian memberikan komentar ya ataupun membela Israel ataupun membela Palestina, silakan sih ya, kembali kepada kita masing-masing. Tapi dari kemarin Bapak Ibu ya, teman-teman semua, saya perhatikan ya ketika muncul video-video ya ataupun pemberitaan mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel ya, saya lihat tuh banyak yang kemudian menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi ya ataupun akumulasi dari amarah ya yang kemudian dipendam ya karena Israel begini dan begitu dan segala macamnya. Ya saya tidak tahu ya situasi apa sebenarnya yang terjadi di sana, tapi yang menariknya teman-teman, sedikit sekali saya lihat orang yang kemudian memberikan komentar terkait dengan ya
keprihatinan kemanusiaan ya terhadap korban yang terjadi ataupun yang berjatuhan di pihak Israel ya. Ya itu dia teman-teman. Lalu kemudian ketika Israel melakukan serangan balik ya baru muncul kemudian gagasan-gagasan, opini-opini ya mengenai nilai-nilai kemanusiaan agar ini dihentikan dan segala macamnya. Jadi memang itulah situasinya ya. Ya memang masing-masing kita kembali ya kepada diri sendiri bagaimana menilai ya, bagaimana memahami, bagaimana memandang apa yang terjadi di sana. Tetapi sekali lagi saya secara pribadi lebih menyoroti ini dari sudut pandang sesama manusia ya. Jadi dari aspek kemanusiaannya. Mengenai benar salahnya masing-masing orang punya keyakinannya ya.